حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tentunya harapan kita bersama, di mana insyaallah dengan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan kita dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, insyaallah kita semua nantinya bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita sekali lagi tentunya juga mengharapkan agar kita selalu bahagia dunia kita, bahagia juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu
untuk meraih keinginan kita, untuk mewujudkan keinginan kita, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya tentunya kita harus dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita jaga. Ini amat sangat penting sekali lagi bagi diri kita. Karena terkadang maaf masih banyak di antara kita yang ketika kita disibukkan dengan dunia kita, disibukkan dengan kesenangan-kesenangan dunia kita masih lalai akan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat harta pada diri kita, nikmat keilmuan, terkadang maaf kita masih sering lalai dan terkadang kita sombong akan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal subhanallah, itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Dan yang namanya amanah, titipan, itu pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita inilah adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dalam kehidupan di dunia ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang selanjutnya tugas kita ialah bagaimana kita pun harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdhah kita dengan solat kita ataupun ibadah ghairu mahdhah kita, ibadah amalan keseharian kita kepada sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Saat ini mari kita bersama-sama melihat keluarga kita. Bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita. Jikalau mungkin selama ini maaf kita masih banyak lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yuk mari sama-sama kita benahi. Kalau yang selama ini maaf dalam hubungan kita kepada sesama manusia masih banyak egois, masih terkadang berdasarkan hawa nafsu kita sendiri, maka mari mulai saat ini kita benahi diri kita. Kita benahi. Karena tadi kami katakan di awal, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau amanah yang saat ini Allah berikan kepada kita tidak kita pergunakan dengan benar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, na'udzubillah, takut kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan menangis. Kita kembali dalam keadaan kita meratapi diri kita. Karena ketika saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saat kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah itu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nauzubillah. Saat kita kembali nanti kita kembali dalam keadaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saat itu tiba, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki diri kita, atau bahkan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut nyawa kita hari ini. Karena kita masih banyak melakukan kemaksiatan, masih banyak melakukan dosa. Kita bermohon kepada Allah, maka tidak ada lagi kesempatan kepada diri kita. Karena ketika ajal datang, maut datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maut datang, Allah mengutus malaikat Israilnya kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Tidak dilihat kita dalam kondisi apa. Apakah kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita dalam kondisi berbuat baik kepada sesama manusia? Ataukah sebaliknya?
tidak dilihat. Tapi ketika datang malaikat Israel, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita, maka pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, tentunya kita semua berharap kepada Allah. Tatkala kita menutup mata kita menutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, baik di lingkungan masyarakat, baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya harapan kita semua. Dengan kita husnul khatimah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, bahagia yang hakiki, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak menginginkan ini. Semuanya kita mengharapkan sekali lagi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari mulai saat ini kita perhatikan diri kita. Mari mulai saat ini kita perhatikan ibadah kita. Mari mulai saat ini kita perhatikan akhlak kita. Yang belum baik, mari kita sama-sama benahi selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari sama-sama kita benahi dan selalu kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, insya-Allah akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Insya-Allah kita semua nantinya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
أبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.